Penyergapan terduga teroris oleh tim Densus 88 anti teror berlangsung di Jalan Lintas Sumatera Wai Penubuan, Lampung Tengah, Sabtu siang. Mobil berwarna biru dihadang oleh kendaraan rombongan tim Densus 88 anti teror yang mengenakan pakaian preman. Dari dalam mobil, 2 orang ditangkap yang masing-masing berinisial SY berusia 40 tahun dan seorang sopirnya. Tadi kejadian sekitar jam 10:30, tiba-tiba mobil daerah timur itu tiba-tiba disalip pas di depannya itu kan. Udah itu kok rame-rame, kirain ada begal apa gimana kan. Katanya ditanyain, kamu teroris ya? Dia bilang gitu. Orang-orang yang dekat itu nggak boleh, suruh menjauh semua. Itu yang ditangkap tadi 2 orang. Tim Densus kemudian menggeledah rumah yang juga dijadikan toko obat herbal oleh SY di Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dari rumah SY, tim Densus 88 anti teror menyita beberapa buku tentang jihad. Seragam lengkap apa? Seragam preman. Iya. Berapa orang? Ada yang dari Jakarta ada 4 orang, kemudian ada perwakilan dari Polres dan Polsek. Dari Jakarta 4 orang. Itu berarti hanya memeriksa di rumahnya aja barang-barang yang dibawa? Iya, baru diperiksa. Dilihat tadi apa aja yang dibawa? Setahu saya tadi hanya ada beberapa buku aja. Menurut pengamatan kami selama di pemerintahan ini, karena beliau ada usaha berjualan, jadi ya kami tidak terlalu mengetahui aktivitas dia di luar itu. Nah, itu. Artinya nggak ada kecurigaan kita selama ini, Bang, ya? Tidak ada kecurigaan. Nah, itu. Penangkapan 2 pria terduga teroris oleh tim Densus 88 anti teror di Lampung Tengah ini diduga ada kaitannya dengan penyergapan terduga teroris di Banten, Binjai, Sumatera Utara, serta Sukoharjo, Jawa Tengah pada hari Jumat lalu. Selain di Lampung Tengah, pada Sabtu siang, tim Densus 88 anti teror juga menggerebek sebuah rumah yang dihuni oleh terduga teroris di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Dari rumah pedagang roti keliling ini, tim Densus 88 anti teror menangkap adik kandung pemilik rumah berinisial RD sebagai terduga teroris. RD tinggal di rumah kakaknya baru sekitar 3 hari yang akhirnya ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror. Dari penggerebekan tersebut, tim Densus 88 anti teror menyita ponsel dan komputer jinjing milik RD. Tadi sekitar jam berapa, Pak? Habis lohor. Tadi yang diamankan sama anggota sendiri ada apa aja yang diamankan dari sana, Pak? Seingat saya tadi laptop, itu pun laptop adiknya katanya, mahasiswa. Kalau kediaman sendiri punya siapa, Pak? Punya kakaknya itu. Said namanya. Jadi warga kita memang sudah lama deh, Pak? Sudah lama kalau Saidnya, kalau yang adiknya tinggal saya juga nggak tahu, berupa mukanya juga saya belum nggak kenal gitu. Hingga hari Minggu, belum ada keterangan resmi dari Polda Lampung terkait penyergapan terduga teroris sepanjang hari Sabtu di 2 daerah di Lampung, yakni di Lampung Tengah dan di Bandar Lampung. Haris Susanto dan Robi Laste melaporkan dari Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Sejumlah mantan narapidana terorisme yang baru bebas dari hukuman pada Minggu siang mendeklarasikan paguyuban sebagai wadah dan bukti sudah kembali ke NKRI. Deklarasi dihadiri dan difasilitasi oleh Direktorat Intel Kampolda Lampung. Paguyuban yang dinamai Mangku Bumi Putra Lampung dipelopori sejumlah mantan napi terorisme di tanah air. Salah satunya Anton Sujarwo atau Abu Farhad yang terlibat perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, Sumatera Utara, Agustus 2010 lalu. Usai menjalani hukuman 10 tahun di Lapas Nusa Kambangan, Anton pulang ke Bandar Lampung dan berinisiatif membentuk wadah bagi mantan teroris dari Lampung. Idenya didukung rekan-rekannya yakni Edi Santoso dan Solihin, mantan kelompok Santoso dari Poso. Sebelum ditangkap Februari 2016 lalu, Edi bersama rekannya pernah merampok uang di Bank BRI wilayah Pringseu.
Edi kemudian dihukum penjara 7 tahun di Lapas Sentul, Bogor, Jawa Barat dan bebas pada 2021. Dan kami ingin bertiga di sini untuk sebagai pijakan pertama paling tidak di Lampung ini, supaya kami juga pertama bisa diterima di masyarakat. Kedua, kami ingin coba ikut sumbangsih pikiran kami, tenaga kami, apa yang bisa kami berikan walaupun sedikit untuk negara ini. Dalam nanti setelah mereka keluar itu bisa seperti kita, sehingga tidaklah kembali ke yang dulu-dulu radikal, keras, memusuhi masyarakat, negara dan sebagainya. Nah, maka kita berinisiatif membuat kelompok ini untuk menjembatani. Melalui paguyuban itu diharapkan bisa mengajak para mantan napi teroris lain dan yang masih aktif untuk kembali cinta kepada tanah air dan patuh terhadap Pancasila serta undang-undang di Indonesia. Tujuannya agar mereka supaya bisa kembali hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan warga lainnya secara harmonis, rukun, dan saling bersaudara dalam naungan keragaman sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Kecelakaan beruntun 3 mobil terjadi di Jembatan Wai Umpu, Jalan Sumatera Lintas Tengah Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu, Semenguk, Waikanan pada Minggu siang. Kecelakaan melibatkan truk muatan singkong, mobil pickup, dan minibus. Ketiga mobil yang terlibat bertabrakan rusak. Menurut pengemudi minibus, mobil yang sedang melaju dari Waikanan menuju Bukit Kemuning, Lampung Utara, ditabrak truk dari arah belakang. Truk kemudian menabrak pickup dari arah berlawanan. Ada dorongan dari belakang, kami ditumbur, jadi kami terpelanting, mobil muter-muter. Berhenti, kami terguling. Posisi mobil bukan posisi normal, istilah itu terkelungkup. Ya. Nah, Terus habis itu Pak? begitu mobil stop kami keluar, aku lihat mobil truk sama mobil pickup itu udah tumburan, udah beradu. Dari hasil olah TKP, polisi menduga kecelakaan beruntun ini akibat truk yang dikemudikan oleh Edi Tuhari, warga Waikanan, mengalami kerusakan fungsi rem. Truk nyelonong kehilangan kendali saat memasuki jalan turunan sebelum jembatan di TKP. Kendaraan truk mengalami hilang keseimbangan, oleng, ya, hingga dia menabrak belakang kendaraan bus di depannya. Selanjutnya menabrak juga kendaraan yang arah berlawanan arah dari arah Bandar Lampung menuju Waikanan, itu kendaraan L300. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun pengemudi truk dan mobil pickup dievakuasi ke rumah sakit akibat tangannya patah. Nah, jadi saya periksa tadi emang wajah sebelah kirinya itu dia udah lemas. Jadi pada saat disuruh tersenyum itu udah nggak simetris wajah sebelah kirinya. Takutnya emang karena faktor dari kimpit tadi. Yang kedua, sebelah kirinya pegangan tangan kirinya itu juga patah. Itu patah komplit di tulang tangan sebelah kiri. Kecelakaan beruntun di Jembatan Wai Umpu, Waikanan ini sempat memicu kemacetan arus lalu lintas di jalur Sumatera Lintas Tengah sepanjang 1 km. Polisi dari Satuan Lalu Lintas kemudian mengevakuasi ketiga kendaraan ke Polres Waikanan. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan.